Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hai anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Mister. Insyaallah untuk sesi kali ini Mister akan menyampaikan tentang akhlak islami. Apa itu akhlak islami? Insyaallah nanti Mister akan jelaskan setelah 2 tayangan berikut ini. Mari kita simak tayangannya. Berbuat baik pada orang tua. Hani, tolong ibu dong, Hani. Kemana ya, Hani? Duh, padahal ibu perlu orang untuk membelikan bumbu ke warung. Hihihi, untung gak ketahuan sama ibu. Malas pergi ke warung. Husen? Ya, Bu. Husen, tolong belikan bumbu sebentar ya. Ibu capek sekali, Nak. Dan masakan ibu untuk masjid nanti malam belum selesai. Wah, Ibu, Husen kan sudah disuruh memetik buah jambu. Husen capek nih, gantian Hani dong, masa Husen terus yang disuruh? Ibu juga lelah sekali, Husen. Pokoknya Husen gak mau. Ya sudah, biar ibu sendiri saja yang pergi ke warung. Ibu, baju kok robek, besok kan Hani mau pentas. Apa tidak bisa pakai baju yang lain? Yang merah saja ya, bagus kan? Enggak, Hani mau yang ini. Tapi ibu baru bisa mengerjakannya malam ini, sesudah semua makanan dikirim ke masjid. Ibu terlalu capek. Ini bahaya, ibu harus banyak istirahat supaya cepat sembuh. Seandainya aku tadi bantuin ibu nggak bakal kecapean sampai pingsan. Padahal aku tadi nggak capek-capek amat. Seandainya aku tadi tidak ngumpet ketika disuruh ibu pasti tidak akan sakit parah. Ibu sakit gara-gara aku. Loh, Hani kenapa? Ayah, ibu sakit gara-gara Hani. Hani nakal. Hani tadi nggak mau membantu ibu, malah ngerepotin ibu. Loh, kok Husen juga menangis? Ayah, Husen juga tadi tidak membantu ibu. Ayah, gara-gara Husen, ibu kecapean. Padahal tadi ibu lebih capek dari Husen, tapi Husen gak mau bantu ibu. Hani juga. Hani tadi minta ibu ngejahit, padahal Hani sudah lihat ibu capek sekali. Hani menyesal, Ayah. Ya, sudah. Hani, Husen, lain kali jangan diulang ya. Ingat firman Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada orang tua kalian. Kalau ibu atau ayah menyuruh kalian, itu berarti ayah atau ibu sedang butuh bantuan kalian, atau mengajar kalian supaya mandiri, bisa ngerjain segala sesuatu sendiri. Husen besok bakal jadi anak baik. Husen bakal ke kantor, mandiin mobil, mandiin rumah. Pokoknya yang ayah kerjakan, Husen kerjakan juga. Hani juga ya. Besok Hani bakal ngepel, masak, mandiin ibu, mandiin ayah, nyikatin WC. Iya. Anak-anak ayah memang hebat. Tapi nggak perlu sampai gitu kok. Ayah dan ibu kan nggak perlu dimandiin, Hani. Terus Husen juga. Husen kan nggak bisa ke kantor. Besok Husen dan Hani harus sekolah kan? Yang penting, kalau ayah dan ibu lagi butuh bantuan, bantuin semampu Hani dan Husen, jangan dicuekin ya. Kayak bantu ke warung, beresin mainan sendiri, oke? Ya, sekarang kalian tidur ya. Besok kan harus bangun sendiri, makan sendiri. Ibu kan lagi sakit ya.
Udah ya, tidur ya. Iya ya. Wah, pertandingannya seru sekali ya. Ayo, Dok. Iya, ayo. Wah, kamu hebat, Dok. Dodo gitu loh. Tapi Syamil juga hebat. Berapa kali Dodo nendang, tapi cuma satu yang masuk. Itu juga kebetulan. Dok, enaknya kita minum es nih. Iya, Dok, betul. Kamu beliin kita dong, kan kamu yang menang. Kalian kebiasaan. Orang Dodo nggak bawa uang juga. Ya. Tenang, kalian tidak usah khawatir. Kan ada bos. Giliran begini aja Kak Nadia deh. Habis, karena dia kan orangnya baik. Udah gitu cantik lagi. Dan yang paling penting bawa uang kan. Dasar kalian. Ya sudah, nih uangnya. Beli satu-satu ya, biar tidak rebutan. Loh, memangnya cukup, Kak? Ya cukup lah, Dok. Uangnya kan 5.000. Beli es 4 semuanya 4.000. Jadi masih ada kembalian 1.000. Oh iya ya. Sudah, Dok, cepat. Sudah haus nih. Oke. Ini, iya sabar ya. Ini, Paman, Dodo beli 4 ya. Ini uangnya. ini, Terima kasih, Paman. ya ini kembaliannya. Iya. Terima kasih ya. Segar. Hah? Kok uangnya lebih 1.000? Aha, jangan-jangan bonus nih. Beli jeruk Kemana sih si Dodo? Kok lama benar? Iya nih, Dodo sering tidak beres kalau disuruh begini. Sabar. Ini teman-teman esnya. Maaf ya agak lama, soalnya ramai sekali pembelinya. Akhirnya kamu datang juga, Dok. Kita sudah kehausan tahu. Maaf teman-teman. Oh iya Kak Nadia, ini kembaliannya. Iya. Alhamdulillah. Loh, kamu kok beli jeruknya cuma 1? Ayo, dapat dari mana? Ya belilah. Kan katanya kamu tidak punya uang. Itu betul. Tapi itu sebelum beli es. Setelah beli es, lain cerita. Maksud kamu bagaimana, Dok? Sebenarnya ini rahasia. Tapi karena Kak Nadia yang tanya, ya sudah deh. Dodo ceritakan rahasia sukses Dodo mendapat jeruk ini. Tadi Dodo beli es dengan uang 5.000. Lalu paman tukang es mengembalikan 2.000. Yang 1.000 Dodo kembalikan ke Kak Nadia. Yang 1.000 lagi Dodo belikan jeruk. Itu dia. Hebat kan? Hah? Itu bukannya hebat, Dok. Kamu mengambil uangnya paman tukang es. Mengambil uangnya paman tukang es. Orang Dodo dikasih. Itu kan bonus buat Dodo. Hah? Paman tukang es itu tahu kalau Dodo mencetak gol dengan hebat. Capek deh. Dodo, berarti kamu itu tidak jujur. Tidak jujur bagaimana, Tok? Kamu nuduh terus ya? Hah? Dodo tahu, ini karena kamu tidak dapat jeruk kan? Andai dikasih pun aku tidak akan mau kalau begitu cara mendapatkannya. Loh, memangnya Dodo salah? Kan Dodo dikasih. Betul, kamu dikasih, tapi bukan sebagai bonus. Itu pasti karena salah kembalian. Harusnya 1.000 jadi 2.000. Lagian yang bilang itu bonus siapa, Dok? Dodo. Tuh kan, kamu tidak jujur, Do namanya. Hah? Pertama, kamu tidak mengembalikan uang kembalian paman tukang es. Kedua, kamu bilang jeruk itu dibeli dengan uang bonus. Ketiga, kamu kepedean, Dok. Sudah. Syamil, Anto, tidak boleh begitu. Menasehati boleh, tapi jangan sampai membuat orang jadi malu. Dan kamu, Dok, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Syamil benar kamu tidak jujur. Memangnya jujur itu apa sih, Kak? Kalau jujur, Dodo tahu. Ya ampun, Do, tidak jauh dari makanan. Syamil, Anto, kalian tahu? Begini ya, jujur adalah keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan.
Allah mencintai orang yang berbuat jujur dan mereka akan mendapat pahala serta ridho dari Allah. Sedangkan bagi mereka yang berdusta akan mendapat dosa dan murkanya. Lalu bagaimana dong? Jeruknya kan sudah di dalam perut nih. Kamu yang tanggung dosanya, Dok. Yang tidak jujur kan bukan cuma Dodo. Tuh, Anto juga tidak jujur. Loh, jangan sembarangan nuduh kamu, Dok. Aku cuma minum es saja. Kamu jangan macam-macam, Dok. Itu fitnah namanya. Bukan yang itu, Tok. Lalu yang mana, Dok? Yang waktu itu kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000, tapi yang dikasih kan cuma 1.000. Ingat kan, Tok? Loh, kamu tahu kok diam aja, Dok? Karena Dodo dibagi 500. Pantes. Dodo. Ya sudah, Dok. Nih kembalikan uangnya ke paman tukang es tadi. Siap, Bos. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana sudah menyimak 2 tayangan tadi? Sebelum Mister membahas 2 tayangan tadi, Mister akan menjelaskan dulu tentang apa itu akhlak Islami. Akhlak Islami berasal dari 2 kata, akhlak dan Islami. Akhlak itu merupakan budi pekerti, perangai, tingkah laku kita. Dan Islami itu adalah agama Islam. Jadi akhlak Islami itu adalah akhlak yang harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sedangkan ajaran Islam memiliki tuntunan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi akhlak Islami ini adalah budi pekerti tingkah laku kita harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya, sudah paham ya anakku sekalian? Nah, anakku sekalian, dalam 2 tayangan tadi bagaimana kita menyimak, kita memperhatikan terkait dengan bagaimana akhlak kita sebagai anak kepada orang tua. Ya. Karena ini menjadikan sebuah dasar bagi kita bagaimana kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Nah, sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 23 yang tadi disampaikan, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Itu yang disebut dengan akhlak Islami, akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, tadi di tayangan tadi bagaimana adik kakak yang awalnya tidak mau disuruh, yang awalnya tidak nurut kepada orang tua, itu bukan ciri akhlak yang Islami. Ciri akhlak yang Islami adalah bagaimana ketika orang tua menyuruh, bagaimana ketika orang tua meminta bantuan. Anak yang hebat, anak yang memiliki akhlak Islami senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya selama perintah itu berada dalam kebaikan. Jangan sampai nanti menyesal, ya. Ketika orang tua sakit baru menyesal, oh saya tidak nurut, kenapa saya tidak mau mengikuti perintahnya. Jangan sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan ada sahabat beliau yang bernama Alqamah. Alqamah ini rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya. Alqamah ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat soleh. Bahkan seluruh tubuhnya penuh dengan sayatan pedang, penuh dengan tusukan tombak. Karena beliau rela jihad berperang dengan Rasulullah SAW. Tapi sungguh sayang di akhir hayatnya beliau susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau susah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena beliau pernah menyakiti hati orang tuanya. Jangan sampai anak-anakku sekalian kita menyesal, kita menyakiti orang tua, ya, sehingga kita durhaka kepada orang tua, sehingga kita nanti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Itu akhlak yang pertama. Yang kedua, di tayangan video yang kedua, bagaimana kita bersosialisasi, komunikasi dengan teman-teman, dengan orang lain. Yang harus kita kedepankan adalah akhlak kejujuran. Kebalikan daripada kejujuran adalah berdusta, bohong, ya. Nah, di tayangan video kedua tadi bagaimana
ada anak yang tidak jujur, ada anak yang sombong. Ketika dipuji oleh temannya bukannya bilang alhamdulillah gitu ya, tapi malah aku. Nah, itu tidak boleh. Ketika teman kita memuji kita, ucapkanlah alhamdulillah. Karena segala puji semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kejujuran. Ya, makanya di Fitrah Insani ini sebagai akhlak Islami yang mana wajib dimiliki oleh pribadi-pribadi anak-anak Fitrah Insani, ya, yaitu kejujuran. Sebab kejujuran itu susah kita mencari orang-orang yang jujur. Tapi mudah-mudahan kita sebagai murid Fitrah Insani yang soleh dan solehah senantiasa berperilaku, memiliki akhlak yang jujur. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Berbuatlah kalian kejujuran, jujurlah kalian dalam perkataan, karena sesungguhnya kejujuran itu menuntun kita ke dalam kebaikan, dan kebaikan itu menuntun kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jujur, insya Allah jujur akan menuntun kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kepada surga. Mau surga? Insya Allah kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa iyyakum wal kadiba, dan hindarilah oleh kalian, jauhilah kalian sifat-sifat dusta, tidak jujur. Wa innal kadiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan itu menuntun kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu akan menuntun kita ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua sebagai anak-anak soleh dan soleha, murid Fitrah Insani, semuanya memiliki kejujuran, semuanya senantiasa memiliki akhlak yang jujur, tidak sombong, baik hati, ya. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa berbakti kepada orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, menyayangi kita, dan nanti kelak kita akan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Mister sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita semua, dan tentunya tidak hanya dipahami, tidak hanya didengarkan, yang terbaik adalah bagaimana kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.